Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang standar kompetensi profesional guru sebagai pengembangan kurikulum di dalam konteks kurikulum 2013. Langsung saja kita akan mendengarkan penjelasan materi pertama oleh teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaidat Masari, mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang standar kompetensi profesional guru sebagai pengembang kurikulum dalam konteks kurikulum 2013. Kurikulum adalah suatu sistem rencana dan pengaturan isi dan bahan pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar. Kurikulum 2013 atau K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum K13 ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2016 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Ciri khusus kurikulum 2013 adalah menuntut kemampuan guru untuk berpengetahuan sebanyak-banyaknya, menguasai teknologi informasi, mendorong siswa untuk memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan, memiliki kemampuan interpersonal dan antarpersonal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis sehingga siswa menjadi generasi yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, dan produktif. Oleh sebab itu, untuk mencapai standar kompetensi profesional guru sebagai pengembang kurikulum dalam konteks kurikulum 2013, pada guru SD atau MI, guru harus memenuhi kualifikasi akademik guru SD atau MI dan standar kompetensi guru kelas di SD atau MI. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007. Pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru SDMI. Yang pertama, kualifikasi akademik guru SDMI. Kualifikasi akademik guru SDMI berada pada kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal atau pendidikan formal, yakni guru pada SD atau MI atau bentuk lain yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 D4 atau sarjana S1 dalam bidang pendidikan SD atau MI, D4 atau S1 PGSD atau PGMI, atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Yang kedua, standar kompetensi guru SD atau MI. Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Untuk standar kompetensi guru SD atau MI mencangkup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru kelas SD atau MI. Standar kompetensi guru kelas SD MI. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi guru kelas SD MI pada kompetensi pedagogik yaitu yang pertama, guru harus memahami karakteristik peserta didik usia sekolah dasar yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial budaya. Serta guru harus mengidentifikasi potensi, kemampuan awal, serta kesulitan belajar peserta didik dalam 5 mata pelajaran SDMI. Yang kedua, guru harus menguasai teori belajar dan
dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, yaitu dengan memahami berbagai teori belajar, prinsip-prinsip pembelajaran mendidik berkaitan dengan 5 mata pelajaran SDMI. Dengan menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik serta kreatif dalam 5 mata pelajaran SDMI. Yang ketiga, guru kelas SDMI harus memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Tentukan tujuan 5 mata pelajaran disertai pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan 5 mata pelajaran SDMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trira Fitriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi pedagodik. Kompetensi inti guru yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Kompetensi guru pertama, memahami prinsip-prinsip rancangan pembelajaran yang mendidik. Yang kedua, mengembangkan komponen-komponen rancangan pendidikan. Yang ketiga, menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap baik untuk kegiatan di kelas, di laboratorium maupun di lapangan. Keempat, melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, laboratorium maupun lapangan. Yang kelima, menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan 5 mata pelajaran SDMI untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. Yang keenam, mengambil keputusan secara transaksional dalam 5 mata pelajaran SDMI sesuai dengan situasi yang berkembang. Kompetensi yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Kompetensi inti yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi belajar secara optimal dan menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik termasuk kreativitasnya. Kompetensi inti yang ketujuh, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Memahami berbagai strategi berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun baik secara lisan maupun tulisan, dan berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara sinkronikal. Dari penyiapan kondisi psikologis peserta didik, memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan respon peserta didik, respon peserta didik serta reaksi guru terhadap respon peserta didik. Kompetensi yang ke-8, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik kelima mata pelajaran SDMI. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil pembelajaran yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik 5 mata pelajaran SDMI. Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Mengembangkan instrumen penilaian evaluasi proses dan hasil belajar. Kompetensi inti guru yang ke-9, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan pembelajaran. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial pengayaan. Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan, dan memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kompetensi inti yang ke-10, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan, memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan 5 mata pelajaran SDMI, serta melakukan penilaian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 5 mata pelajaran SDMI. Saya Sekar Safira akan menjelaskan tentang kompetensi kepribadian. Yang pertama, bertindak
sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional. Di sini yang dimaksud dengan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia adalah bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang dimaksud dengan hal tersebut adalah berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi, berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia, berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga adalah menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Dan yang keempat adalah menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Yang terakhir adalah menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Yang dimaksud di sini adalah memahami kode etik profesi guru, menerapkan kode etik profesi guru, dan berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Abdul Bari dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan yakni kompetisi sosial. Kompetisi sosial ialah kita bersikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak boleh bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, orang tua peserta didik maupun teman sejarawan. Di mana kita bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik teman sejarawan tidak di lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran, dan kita juga tidak boleh bersikap diskriminatif terhadap peserta didik maupun orang tua peserta didik dikarenakan perbedaan agama, status sosial ekonomi maupun latar belakang keluarga. Yang kedua yakni kita berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun terhadap sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik maupun masyarakat di sekitar. Di mana kita berkomunikasi dengan orang tua peserta didik maupun masyarakat di sekitar tentang program secara santun, tentang program kependidikan maupun pengembangan peserta didik. Dan kita juga harus mengikut sertakan orang tua peserta didik maupun masyarakat di sekitar dalam melaksanakan program kependidikan dan masalah kesulitan belajar peserta didik. Yang ketiga yang beradaptasi di lingkungan bertugas. Beradaptasi di lingkungan kita bertugas dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas kita sebagai pendidik, termasuk kita memahami bahasa daerah tersebut. Yang keempat berkomunikasi dengan komunitas ilmiah lainnya. Kita berkomunikasi dengan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai macam media dalam rangka untuk meningkatkan komunitas kependidikan di daerah tersebut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita. Saya dari kelompok 1 akan melanjutkan apa yang telah teman-teman sampaikan sebelumnya, yaitu tentang kompetensi profesional. Menguasai materi, struktur dan konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Contohnya dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah memahami hakikat bahasa dan perolehan bahasa. Yang kedua, memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah menguasai dasar-dasar kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan untuk
berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, memiliki keterampilan berbahasa Indonesia dalam hal menyimak, membaca, berbicara maupun menulis. Yang kelima adalah memahami teori dan genre sastra Indonesia. Yang keenam, mampu mengapresiasi karya sastra Indonesia secara reseptif dan produktif. Yang kedua adalah dalam mata pelajaran matematika, yaitu yang pertama yaitu menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta yang berkaitan dengan kedua dalam konteks materi aritmatika, aljabar, geometri, trigonometri, pengukuran, statika, dan logika matematika. Yang kedua adalah mampu menggunakan matematisasi baik secara horizontal, vertikal untuk menyelesaikan masalah matematika dan masalah dalam dunia nyata. Yang ketiga adalah mampu menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan berkaitan kedua dalam pemecahan masalah matematika serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, hitung, dan piranti lunak komputer. Mata pelajaran ketiga adalah mata pelajaran IPA, yaitu mampu melakukan observasi gejala alam baik secara langsung maupun tidak langsung, memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah memahami struktur ilmu pengetahuan alam antar konsep yang berhubungan dengan mata pelajaran itu. Nah, di pembelajaran IPS ini, seorang guru harus menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan nilai keterampilan IPS. Yang kedua, pengembangan materi struktur dan konsep ilmuwan IPS. Yang ketiga, memahami cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip-prinsip pokok ilmu-ilmu sosial dalam konteks kebinekaan masyarakat Indonesia dan dinamika kehidupan global. Yang keempat, memahami fenomena interaksi perkembangan ilmu, perkembangan teknologi, seni, kehidupan agama, dan perkembangan masyarakat serta saling ketergantungan global. Sedangkan PKN menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku yang mendukung kegiatan pembelajaran PKN. Yang kedua, menguasai konsep dan prinsip kepribadian nasional dan demokrasi konstitusional Indonesia, semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta bela negara. Yang ketiga, menguasai konsep prinsip perlindungan pemajuan HAM serta penegakan hukum secara adil dan benar. Yang keempat, menguasai konsep, prinsip, nilai, moral, dan norma kewargaan negaraan Indonesia yang demokratis dalam konteks kewargaan negara dan dunia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.